para manusia yang ada di bumi. Yeah, boy. Sekarang kita masuk ke bedah otak budi ya. Sebenarnya ini sudah lama itu saya pingin ada konten ini, tapi karena sekarang konten saya random, jadinya ya kapan aja saya upload ya terserah saya gitu maksudnya. Oh, what you did that for? Dan di sini bedah otak budi itu semuanya opini saya gitu ya. Kalau misalkan nggak masuk logika atau misalkan teman-teman nggak setuju ya tuh bukan masalah saya gitu. Oh, what you did that for? Itu masalah kalian. Karena bagi saya masalah itu adalah apa yang dianggap masalah, kalau bukan ya bukan. Jadi mending skip aja dari sekarang kalau misalkan kalian udah gak nyaman sama perkataan saya, atau di tengah video kalau misalkan Budi kemana aja pikirannya, ya udah skip aja gitu, daripada kalian tonton sampai akhir tapi nantinya malah nge-head, dan buat apa gitu. Nambah pahala aja bagi saya gitu kan. Dan sekarang saya nggak ngomongin yang berat-berat lah gitu, yang kehidupan sehari-hari gitu, gak jauh dari manusia gitu kan. Namanya juga kan bedah otak budi apa, budi seorang manusia kan. Kalau budi seorang alien ya mungkin saya bakal bedah alien gitu kan. Budi punya otak? Punya. Kalau Budi nggak punya otak nggak bisa ngerokok. Yeah, boy. Oke, ini saya dibantu sama teman saya ya. Ya tidak garing teuing gitu, atau istilahnya biar tidak kriuk-kriuk, karena Oh, what you did that for? teman saya biasa lagi sibuk hidup. Kita ngebahas tentang manusia. Manusia itu kan banyak gitu. Tapi saya bakal ngebahas manusia menurut opini saya ya. Sekali lagi, opini saya. Makanya namanya juga bedah otak budi. Kalau bedah otak Google, itu mah dari Google sumbernya gitu kan. Ini sama sekali tidak ada dari Google atau dari buku-buku atau dari apapun. Ini benar-benar real pengalaman saya selama saya hidup kurang lebih 15 tahun, 20 tahun kan, 20 tahun lebih gitu kan. Yeah, boy. Jadi saya juga punya pemikiran sendiri gitu, bagaimana manusia, bagaimana itu ini. Dan ini mungkin bagian satu ya, karena nggak mungkin kita bahas semuanya di video kali ini, biar kalian juga penasaran gitu. Manusia bagian satu. Suka banyak yang nanya nih, Gul, kenapa namanya budi seorang manusia? Kenapa tuh? Soalnya gini ya. Dulu kan saya tuh merasa kehidupan teh terlalu serius gitu kan, waktu di masa-masa sekolah gitu kan. Serius tuh bukan berarti belajar terus, enggak, dalam artian pemikiran saya gitu. Jadi kalau misalkan bercanda itu kadang-kadang suka nggak masuk gitu dulu mah gitu sama saya tuh, orang-orang yang bercanda sama saya tuh. Makanya ketika saya udah lulus sekolah nih, terus saya mulai mengalami perubahan dalam diri saya, jadinya tuh istilah seorang manusia itu lebih terlihat gitu, atau lebih tidak asing dalam pikiran saya gitu. Soalnya gini ya, pasti udah umum lah kalau ini mah, manusia itu kan tempatnya hilaf dan salah kan. Itu kan semua orang pasti setuju kan ya, manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Tapi saya menemukan beberapa manusia itu yang tidak merasa salah gitu. Hidupnya itu kalau dia misalkan udah menyakiti hati orang tuh santai aja gitu kan. Tidak, aduh aku udah salah nih sama si Anu, minta maaf itu udah jarang zaman sekarang. Kalau melakukan kesalahan ya udah lupain gitu kan. Sedangkan kalau saya itu ya kalau salah ya minta maaf gitu. Bahkan saya pernah kok minta maaf dalam keadaan tidak salah gitu. Karena saya mah tahu fitrah saya manusia, tempat gelap dan salah, ya udah minta maaf aja kayak gitu. Dan untuk menurut saya itu orang-orang yang tidak mau disalahkan itu adalah alien gitu. Karena alien itu terlalu pintar gitu kan.
pakai UFO tiap hari ngitarin bumi gitu kan, ngambilin sapi gitu kan, terus tiap dia turun ke bumi dipoto sama orang-orang gitu, terus ngulik manusia juga kan, terlalu pintar, nggak mau disalahkan. Kenapa alien nggak mau disalahkan? Buktinya ketika kita mau nyalahin alien nggak bisa, nggak ada buktinya. UFO ada nggak? Ada nih fotonya, editan. Ada alien yang lagi jalan-jalan terus di video, ini ada alien di bumi, editan. Kalau atau yang lebih parahnya, videonya apa? Komennya mending rakit PC. Apa hubungannya itu? Apa hubungannya? Jadi alien ada nggak, Bud? Nah, Alien ada nggak? itu mah menurut saya ya, ini opini saya, bukan dari Google, oke? Adalah. Gak mungkin bumi seluas, nggak bumi lah. Oh, what you do that for? Nggak mungkin alam semesta seluas ini cuma kita doang yang hidup. Nggak mungkin, menurut saya, asal mau bajir lah gitu. Ini opini saya ya, nggak kemana-mana. Jadi gitu, alien itu nggak bisa disalahkan gitu. Mau kita nyalain alien itu ada, nggak bisa, nggak ada buktinya. Nah, makanya saya bilang makhluk yang nggak mau disalahin itu alien, karena alien itu mau ngapa-ngapain aja, mau udah nyuri sapi, nyuri manusia gitu kan, udah keliling-keliling bumi tanpa diketahui sama radar di bumi, nggak bisa disalahin gitu. Bahkan NASA juga pernah gitu lagi live streaming, ada kayak UFO, dimatiin live streamingnya. Yeah, boy. Itu kan dibela banget kan, oh berarti alien tidak salah gitu. Makanya nggak kayak manusia kan, manusia paling ayam digebugin. Manusia yang nyolong apa dipilarin gitu kan, manusia ngomong kasar dianggapnya orang jahat. Padahal nggak semua orang kasar itu jahat gitu. Jangan gitulah, orang merokok juga dianggapnya bad boy gitu. Laki-laki gitu kan, kalau perempuan bad girl gitu. Terus orang supel gitu kan, ke laki-laki deket, ke cewek deket disebut fuckboy, ke laki-laki, kalau cewek fuck girl gitu kan. Jadi kan manusia memang tempatnya salah terus gitu. Makanya saya mengakui saya mah budi seorang manusia gitu kan. Dan itu juga merupakan nama penulis sih gitu. Awalnya kan saya kan nulis tuh, namanya nggak mungkin nama asli lah gitu. Emang saya mau bikin KTP nama asli gitu kan. Oh, what you do that for? Akhirnya saya bikin, udahlah budi seorang manusia aja. Namanya penulis kan harus unik dan aneh namanya gitu, jangan nama mainstream lah gitu. Jarang kok penulis yang namanya mainstream, jarang. Pasti mereka juga punya namanya sendiri gitu. Kembali lagi ke manusia bagian 1 gitu ya. Itu alasannya kenapa saya menamakan nama saya budi seorang manusia gitu. Kalau Unggul mau kan disebut Unggul seorang manusia. Ya mah gak usah diakui sama negara gitu ya, atau sama dunia gitu. Kalau budi itu seorang manusia gak usah ya mah. Ini buktinya sama jaket saya udah diakui nih, budi seorang manusia tuh. Jaket saya udah mengakui, lewat saya mesen, bilang ke si abang-abangnya, bang sablon. Namanya budi seorang manusia. Ini jaket udah mengakui saya nggak usah diakui sama negara atau nggak usah. Yang penting Allah tahu, udah gitu aja. Kenapa nggak budi seorang laki-laki? Kalau itu tuh kayak lebih objektif lah laki-laki. Jadi kayak kalau misalkan ada manusia yang setuju sama saya gitu, sama pemikiran saya, nanti kalau dia cewek gimana dong? Pasti ngomong Siti seorang laki-laki kan gimana itu? Yeah, boy. Itu kan budi seorang laki-laki. Ya tapi kan manusia kan lebih subjek. Oh, Jadi cewek juga bisa kalau misalkan budi seorang wanita bisa. enggak, maksud saya gini, kalau ada cewek namanya Siti suka sama pemikiran saya, namanya jadi Siti seorang manusia, itu nggak apa-apa gitu. Karena manusia lebih subjek daripada budi seorang laki-laki. Itu kayak mau nyari jodoh. Bukan cari itu pikiran-pikiran yang anti mainstream gitu. Itulah gitu. Jadi, dan banyak juga nih gue yang nanya ke saya, kamu kan budi seorang manusia, terus kita apa gitu. Ya itu mah kan kembali ke masing-masing lah gitu. Kamu mau manusia atau alien gitu bagi saya gitu ya. Kalau kamu mau jadi manusia seperti saya ya gitu. Mau salah atau tidak salah minta maaf gitu kan. Kalau lupa jangan sosokan nggak lupa. Nah misalkan Budi bantuin saya dong, misalkan saya mau nanti kalau kamu udah bantuin saya kasih nih adalah beberapa gitu. Ya pasti saya semangat lah gitu kan. Oke siap, pas ada sesuatu gitu kan dikasih makanan misalkan ya. Stop it.
Get some help. Bukan ke uang sih. Terus udah dibantuin misalkan sama saya, orang itu lupa gitu. Gak bilang apa-apa gitu, udah dibantuin, nggak dikatanya bakal ngasih seblak gitu ya, atau gorengan lah gitu 5.000-an, tapi enggak gitu. Nah ini kenapa gitu, apakah dia alien gitu kan yang menyamar sebagai manusia gitu gitu Bu. Jadi banyak manusia itu yang tidak mengakui dia itu siapa gitu. Kebanyakan tuh lupa fitrahnya. Karena manusia itu kan tempatnya hilaf dan salah. Tapi ketika disalahkan malah menyalahkan kembali. Itu kan alien gitu. Dan apa lagi ya? Gitu sih menurut saya sih. Dan jadilah diri kalian sendiri. Kalian boleh punya inspirasi nih. Nah misalkan kalian suka Superman, bukan berarti kalian jadi Superman kan, tapi ambil sisi baiknya. Kayak Superman itu gak pantang menyerah orangnya, dia itu orangnya itu menyebarkan kebaikan, suka menolong orang. Gak usah kalian beli bajunya terus pingin terbang gitu kan, cuma nyoba kalau saya tembak mati nggak, jangan kayak gitu. Stop it. Get some help. Itu bu salah gitu. Contohnya nih, misalkan saya mau ini apa, mau jadi orang yang beda sama yang lain, saya punya inspirasinya si Anu, terus nurutin 100%, itu salah gitu. Cukup jadikan inspirasi. Karena ada nih teman saya baru-baru sekarang gitu, dia tuh kayak saya gitu, suka bikin puisi, bikin kata-kata yang aneh gitu. Tapi dia tuh kalau saya lihat nih ya, maaf, kayak kopas dari Google gitu kata-katanya itu, bukan dari dirinya sendiri. Bahkan pernah teman saya itu, karena dia penasaran mungkin, dia tuh kayak ngasih kata-kata misalkan baju gitu ya, jadiin puisi misalkan. Teman saya bikin, saya juga bikin, lebih cepatan saya. Pas saya kasih, wah ya ini mah budi banget. Sedangkan ketika teman saya ngasih tentang baju itu kayak dari Google gitu kata-katanya teh. Nih kalau nggak percaya, sok gue kasih satu kata, saya bikin puisi nih. Saya nggak pegang HP nih, nggak ada naskah, nggak ada apa. So satu kata nih saya bikin puisi. Bantal. Oke. Bantal ya. Tapi puisi saya aneh ya, nggak kayak yang lain. Bantal itu tempatku untuk beristirahat. Tapi kenapa kau tidak bisa menjadi bantal? Bukan berarti bantal itu hal yang negatif, tapi cukup kau menjadi tempat ketika aku beristirahat. Nah, Budi Seorang Manusia 2020. Bantal lagi barangkali kurang greget. Cermin. Itu mah kata-kata. Oke, sekarang kata-kata ya, jangan puisi terus ya, kita ganti-ganti ya kata-kata nih, bukan puisi. Orang bilang Snow White siapa sih yang jahatnya, Ratu Naon ya? Pokoknya siapa yang di Putri Salju yang jahatnya gini, yang kalau lihat cermin itu dia suka nanya siapa yang paling cantik. Oh, what you did that for? Nah, anggap ya, ibu tirinya Snow White bilang ke cermin, apakah dia yang paling cantik di dunia? Dan cermin itu selalu bilang, iya paling cantik. Dan memang cermin itu tidak pernah berbohong nih, bagi yang tahu filmnya pasti setuju. Tapi ketika aku melihat cermin itu tidak mengatakan apa-apa. Tapi yang anehnya, cermin ini bukan cermin ajaib, tapi ketika aku melihat cermin, kenapa? Yang aku lihat itu adalah dirimu. Wanita ya, bukan laki-laki, oke? Nah, puisi, kata-kata, motivasi. So, kasih satu kata buat motivasi. Ikan. Jangan kalah sama ikan. Walaupun ikan selalu berenang, tidak pernah keringetan.
Jadilah lebih dari ikan. Walaupun kalian berkeringat, ingatlah, usaha akan membuahkan hasil. Nah, lebih pasti gitu. Oh, atau pas kayak itu ya, kayak Mario Sepuh ya. Oke, teman-teman, jangan kalah dengan ikan. Walaupun ikan tidak berkeringat ketika berenang, kalian manusia yang berkeringat, tenanglah, usaha akan menghasilkan apa? Usaha akan menghasilkan sesuatu yang kalian inginkan. Nah, itu kalian kata Mario Sepuh ya. Nah, tadi apa yang pertama teh bantal ya, yang puisi. Nah, masalah begini, kalau dari Google nih, saya ingat bantal. Oh, bantal. Kamu memang putih, tapi tak seputih dirinya. Bantal. Oh, bantal. Kamu adalah tempatku untuk beristirahat, tapi kamu tidak senyaman dengan dirinya. Nah, itu tuh kaku Stop it. Get some help. banget itu. Google banget. Terus tadi yang kedua apa tadi tuh? Yang kata-kata tuh apa? Salah bantal. Cermin. Cermin. Ketika kalian melakukan kesalahan atau ketika kalian menyalahkan seseorang, bercerminlah. Jangan memalingkan muka kalian dari cermin, karena cermin tidak pernah bohong. Kan lebay ya itu. Stop it. Get some help. Dari Google tuh. Terus yang terakhir tadi itu ikannya. Ikan. Walaupun saya makan, jangan makan. Kalau Google itu ikan ya. Ikan itu hidup di air. Dia memiliki insang. Dia itu indah. Aku juga selalu motivasi ya. Kenapa jadi puisi? Oke. Ikan. Ikan itu bisa berenang. Ikan itu kalau kita makan rasanya juga enak. Jadi intinya adalah kalian jangan kalah sama ikan. Ikan aja kalau tidur matanya nggak pernah nutup. Mungkin gitu kalau lebih gitulah, beda kan intonasinya di. Kalian boleh sekali lagi ya, kalian boleh punya inspirasi, saya nggak nyalahin, cuman cukup jadikan patokan, jangan jadikan acuan. Patokan sama acuan tuh ada beda dikit lah. Kalau patokan tuh kayak misalkan nih, saya mau ke Tegalega, pakai angkot Tegalega itu terus, padahal kan masih banyak jalan gitu. Selain pakai angkot bisa pakai ojek online, bisa nebeng sama temen, bisa jalan kaki gitu kan. Nah gitu. Menurut kamu gue bagus tuh kata-kata orangmu tadi? Ya, bisa. Saya Oh, what you did that for? Kan otak Budi. nggak benar otak Budi ya. Gimana Budi, weh? Oh, what you did that for? Inspirasi Budi seorang manusia? Inspirasi saya banyak sih. Tiga ya. Pertama, ketika saya baca novel misteri itu ya, ketika itu menjadi penulis. Dan kedua itu adalah manusia dan sekitarnya. Karena itu yang bikin saya berpikir lebih keras tapi tidak serius. Terakhir ya ada kakek saya gitu, karena kakek saya juga suka nulis itu, cuman ya sayangnya nggak jadi buku, kan yang dulu kan lebih susah ya untuk ngebetin buku nggak kayak sekarang. Mungkin itu sih. Tapi kalau misalkan ditanya artis atau siapa, nggak ada sih. Nggak ada, itu aja sih paling. Terus kalau misalkan yang bikin Budi jadi orang seperti sekarang, yang paling membentuk Budi itu siapa? Pengalaman, karena kan pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Jadi saya tuh punya pengalaman, keluar dari zona nyaman, akhirnya wah dia seperti ini, gitu sih. Oke, mungkin itu saja ya bedah otak Budi bagian 1, kan biar penasaran ya, kalau banyak nanti kenyang gitu. Nanti nggak nonton lagi videonya. Oke, itu saja ya. Oh, saya lupa nih, saya ditemani oleh kopi ABC ya. Kemarin kan Nescafe, ini semoga aja jadi sponsor saya. Biasa rokok Magnum. Dan ya sudah, itu saja. Nanti akan ada lagi bedah otak Budi bagian 2, entah kapan gitu kan. Kan itu karena pikiran saya kan bebas gitu ya, nggak usah dijadwal seminggu sekali, 2 minggu sekali, bebas gimana saya. Yeah, boy.
Dan terima kasih, saya tidak pernah lupa ya, dan terima kasih untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan oh ya, terakhir nih, ada yang nanya ke saya, kenapa Budi kalau bikin video nggak pernah nyuruh subscribe sama nge-like, komen gitu kan. Pernah sih, karena yang menurut saya kalau YouTube itu ya hobi gitu. Sama kita saya suka ke gunung gitu kan, ya saya suka nge-YouTube gitu. Jadi saya nggak perlu lah, hey teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, doakan sampai tembus 1000 subscriber. Nanti kalau udah tembus 1000 subscriber kita akan adakan giveaway. Stop it. Get some help. Jangan lupa HP anu saya nggak bisa. Oke, terima kasih. Salam Budi, seorang manusia.